Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin pernah baca CNN Indonesia tanggal 30 Mei ya, aku bacakan tahun 2021. PDIP dan Partai Demokrat itu berpolemik soal bantuan sosial. Perdebatan itu juga diawali oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang mengungkit cerita saat menjadi saksi penyelenggaraan pemilu 2009. Dia bilang penyelenggaraan pemilu 2009 itu diwarnai manipulasi berupa politisasi bansos ala mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Hal itu membuat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendapat julukan Bapak Bansos Indonesia. Tapi pada tahun 2009, beliau menyatakan bahwa saya jadi saksi bagaimana manipulasi itu dapat dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan, sehingga ada yang menjuluki SBY itu Bapak Bansos Indonesia, kata Hasto dalam diskusi yang digelar para sindiket tanggal 28 Mei 2021. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat yaitu Rahlan Nashidik angkat bicara merespon pernyataan Hasto itu. Dia menyinggung penyimpangan bansos yang dilakukan oleh beberapa politikus PDIP. Ia menyebut bansos bagi PDIP dipandang sebagai instrumen elektoral. Salah satu politikus PDIP yang disebut Rahlan adalah Juliari Batubara yang tersandung korupsi bansos kasus COVID-19 saat menjabat sebagai Menteri Sosial serta sosok Madam Bansos. Namun ia tidak menyebut siapa Madam Bansos yang dimaksud dalam cuitannya. Sebagaimana tersebar di media sosial, julukan Madam Bansos merujuk pada salah satu petinggi PDIP. Bagi PDIP, bansos justru instrumen elektoral, tak percaya. Coba Hasto tanya Mensos Juliari atau bila dicegat KPK pada Madam Bansos, ucap Rahlan lewat akun Twitternya @rahlan_nashidik, Jumat tanggal 28 Mei 2021. Bansos itu di era SBY dikenal dengan sebutan bantuan langsung tunai alias BLT. Kader Partai Demokrat Bramantio Suwondo pernah meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan BLT seperti yang pernah berjalan di pemerintahan SBY. Permintaan itu disampaikan Bramantio mengkritik langkah Jokowi yang membuat program kartu prakerja di awal-awal masa pandemi COVID-19. Melihat kendala pemberian sembako dan program kartu prakerja yang justru mengundang kritik, alangkah baiknya bila bantuan dari pemerintah itu dilaksanakan secara langsung dan konkret lewat program BLT, kata Bramantio kepada wartawan 5 Mei 2020. Bramantio berpendapat program BLT yang dijalankan SBY ketika itu terbukti ampuh menolong rakyat dari krisis. Menurutnya di tengah krisis seperti saat ini, BLT lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang pelatihan kerja. Berdasarkan penelusuran cnnindonesia.com, BLT mengacu pada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan BLT kepada rumah tangga miskin. SBY menggerakkan program BLT tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Target utama dari program pemerintah itu adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun atau ibu yang sedang hamil saat ini. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama 6 tahun. Program ini telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub-daerah dengan jumlah yang telah berhasil 816.000 keluarga miskin. Saat itu target penerima BLT mendapatkan transfer tunai Rp300.000 yang dikirim melalui kantor pos. Pembayaran dilakukan secara 3 tahap dimulai pada bulan Oktober dan tambahan pembayaran sebesar Rp300.000. Sisanya diberikan pada tahun berikutnya dengan total insentif 1,2 juta per rumah tangga. Program serupa kemudian kembali digerakkan 3 tahun berselang berdasarkan Instruksi Presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan program BLT untuk rumah tangga sasaran. Namun total nominal yang diberikan kepada masyarakat dipangkas menjadi 900.000 dan ditutup setelah 9 bulan. Program BLT dilaksanakan berdasarkan koordinasi lintas sektoral yang bekerja sama berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga. Penanggung jawab penyaluran dana BLT adalah Departemen Sosial yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait. Departemen Sosial memiliki kewajiban untuk menyiapkan dana
berdasarkan daftar nominatif dan menyampaikan surat perintah kepada PT Pos Indonesia untuk membayarkan dana BLT. Melalui Kepmensos nomor 28/HUK/2008, Menteri Sosial menunjuk PT Pos Indonesia dan BRI sebagai pelaksana penyaluran dana BLT 2008 kepada masyarakat. Mekanisme data penerima BLT saat itu berada di tangan Badan Pusat Statistik. Daftar nama dan alamat penerima saat itu disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat rumah tangga sasaran dari BPS ke PT Pos Indonesia secara nasional. Selanjutnya pengecekan kelayakan daftar rumah tangga sasaran di tingkat desa, kelurahan. Kemudian kita cek halaman selanjutnya. Berbeda jadi itu ya, berbeda, Jokowi memilih memberikan bantuan kombinasi uang tunai dan sembako untuk warga dan subsidi gaji khusus bagi pekerja di tengah pandemi COVID-19. Khusus subsidi gaji total jumlahnya 2,4 juta per orang dengan target 15,7 juta per pekerja. Subsidi gaji diberikan pemerintah mengacu pada data para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Insentif atau cash transfer juga hanya diberikan ke pekerja yang penghasilannya 5 juta rupiah per bulan dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan di bawah 150.000 per bulan. Mekanisme penyaluran bantuan diberikan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Dana akan langsung diberikan per 2 bulan ke rekening masing-masing pekerja demi mencegah penyalahgunaan terjadi. Namun pemerintah mengubah kembali mekanisme penyaluran bansos sejak awal tahun ini. Setidaknya ada 3 jenis bansos yang akan disalurkan, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, dan bantuan sosial tunai BST. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda. PKH misalnya disalurkan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. PKH menyasar sejumlah kelompok seperti keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Bantuan ini diberikan tiap 3 bulan sekali selama 1 tahun, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober. Sementara bantuan sembako akan diberikan kepada 18,8 juta penerima. Bantuan senilai 200.000 ini akan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021. Bantuan ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan cara petugas mendatangi masing-masing rumah penerima. Khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako mulai tahun 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan bantuan tunai langsung. Sementara untuk program BST, penyalurannya juga akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Bantuan ini diberikan kepada 10 juta penerima di seluruh Indonesia. Setiap penerima bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung sejak Januari hingga April 2021. Jadi ini ada infografisnya teman-teman. Pemerintah menjelaskan kepada melalui CNN Indonesia daftar bansos DI 2021. Pemerintah melanjutkan pemberian bansos pada 2021 terdiri dari bansos reguler dan khusus. Bansos reguler adalah program Keluarga Harapan PKH dan KPM non PKH, penerima kartu sembako atau bantuan pangan non tunai BPNT. Berikut rinciannya. Target penerima 10 juta, lama bantuan Januari sampai Desember. Adapun mekanisme penyalurannya melalui Himbara ke rekening penerima per 3 bulan sekali, Januari, April, Juli, dan Oktober. Sasarannya itu adalah ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia. Nilai bantuan ketika usia 0-6 tahun itu sebanyak 250.000 per bulan. Siswa SD 75.000 per bulan. Siswa SMP 125.000 per bulan. Siswa SMA 166.000 per bulan. Penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menerima bantuan sebesar 200.000 per bulan. Jadi teman-teman, itu adalah berita
yang berjudul Polemik PDIP versus Demokrat soal Bansos era Jokowi dan SBY. Memang kita akan menemukan beberapa perbedaan antara pemerintahan keduanya. Tapi yang jelas adalah potret di Indonesia itu yang miskin tetap ada, itu adalah sebuah fakta. Dan bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, tentunya banyak beragam caranya. Namun yang paling diharapkan oleh berbagai macam pemuka agama, khususnya pemuka agama Islam, itu adalah menggunakan sistem Islam, di mana semua orang itu diwajibkan untuk memberikan 2,5% zakat per bulannya, zakat penghasilannya per bulannya, lalu disalurkan ke sebuah instansi, di mana instansi tersebut langsung menyalurkan ke yang membutuhkan. Jadi otomatis caranya itu adalah ditetapkan terlebih dahulu indikatornya yang dinyatakan yang layak untuk menerima uang 2,5% zakat itu siapa aja, itu ditetapkan dulu indikatornya. Tentunya ini sangat berkaitan dengan data yang dimiliki oleh BPS. Jadi kalau mau benar untuk pemberian dana kepada sasaran yang tepat, maka data BPS itu harus ditelusuri terlebih dahulu. Jangan sampai double name, jangan sampai double nama, atau apalagi jangan sampai tidak tepat sasaran. Itu nanti justru akan menurunkan kualitas pemberian program bantuan langsung tunai. Sebenarnya di dalam Islam itu sangat lengkap untuk memberikan solusi, termasuk menekan angka kemiskinan. Salah satunya 2,5% zakat. Ada lagi caranya, yaitu membuka lapangan pekerjaan. Namun untuk membuka lapangan pekerjaan, pemerintah harus ekstra kuat untuk menyempurnakan program kerjanya berupa dengan petunjuk teknis. Tentunya pemerintah harus pasang badan terhadap orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang buka usaha. Tentunya juga orang-orang yang mau buka usaha dan menyerap lapangan pekerjaan itu harus dibantu betul. Jangan sampai diberi pajak yang sangat tinggi. Berikanlah keleluasaan bagi mereka. Berikanlah keleluasaan bagi UMKM. Karena kekuatan yang dari bawah, yaitu UMKM, nanti sewaktu-waktu ketika mereka besar, itu nanti mereka akan membantu perekonomian di Indonesia. Itu dulu teman-teman ya, berbaginya pada hari ini. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.